Halo, selamat datang kembali di kanal Mr. H Wine, sebuah kanal yang memberikan edukasi, informasi, dan tentunya apresiasi seputar wine. Sebagai seorang wine lover, saya sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Misalnya yang pertama adalah, apa wine favorit saya? Pertanyaan itu tidak terlalu sulit untuk dijawab. Saya bisa menjawab misalnya seperti saya suka Pinot Noir, saya suka Pomerol, saya suka Tempranillo, dan sebagainya. Tetapi ada sebuah pertanyaan juga yang cukup bingung untuk menjawabnya. Misalnya dalam sebuah conversation, occasion, atau di dalam sebuah wine shop, ada seorang sahabat atau teman yang bertanya, apa wine terbaik menurut saya? Cukup bingung juga untuk menjawabnya. Walaupun saya pernah memberikan misalnya tips-tips untuk memilih wine di dalam video yang pernah saya upload sebelumnya. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengajak Anda untuk menghadiri sebuah event. Dari sebuah informasi yang saya dapatkan dari wine shop langganan saya, akan ada wine fair yang diadakan oleh sebuah toko wine terkenal di Central Park, dan ini cukup menarik karena kalau melihat dari flyernya, wah ini bentuknya seperti anjungan. Pastinya akan memperlihatkan kita koleksi yang cukup banyak, dan juga ada features atau promo-promo menarik seperti misalnya special price, buy one get one free, games, free tasting, dan juga bar takeover. Nah, ini cukup menarik. Saya ingin melihat event itu dan ingin mencari apa wine terbaik yang ada di sana. Dalam pikiran saya, semoga saya bisa mendapatkan misalnya wine dari Old World, atau dengan klasifikasi seperti AOP atau IGP, atau bisa mendapatkan misalnya wine, varian wine dari appellation tertentu, atau ya mencicipi atau membeli wine yang belum pernah saya cicipi sebelumnya. Untuk itu, mari kita kunjungi event ini. Saat ini kita berada di pintu masuk dari area wine fair ini dengan sponsor utama yang ada di atasnya. Acara ini dibuat sebelum perayaan Imlek sehingga Anda bisa melihat ada begitu banyak ornamen-ornamen perayaan Chinese New Year yang menjadi temanya. Sekarang mari kita lihat anjungan yang berbentuk kapal ini dari dekat. Kita sudah berada di bagian depan dari anjungan yang berbentuk kapal, merupakan bagian utama dari wine fair ini. Nah, ini bagian mukanya ternyata ada open bar, tapi kalau saya perhatikan isinya lebih banyak tentang liquor. Dan di belakang open bar ini, nah kita akan dapatkan koleksi dari wine yang ada pada wine fair ini yang jumlahnya luar biasa, dan variasinya juga lumayan banyak ya. Di sekitarnya ada booth-booth yang menawarkan liquor atau wine, dan pada bagian belakang dari anjungan kapal ini ada tempat seperti lounge di mana kita bisa duduk-duduk di sana. Nah, ini bagian belakangnya. Saya akan memutari bagian belakang dari anjungan yang berbentuk kapal ini. Nah, di sekitarnya ada banyak booth di mana kita bisa melakukan wine tasting. Saya perhatikan setiap booth mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Misalnya ada booth yang khusus untuk wine dari New World seperti dari Chile atau Argentina. Ada juga booth yang khusus untuk bagian Old World dari Prancis, ya, Italia, dan Spanyol. Dan juga tentunya ada beberapa booth juga yang menawarkan liquor seperti yang ada di depan kita ini. Dan pada ujung sebelah kanan yang berwarna merah di sana ada anjungan khusus yang disediakan untuk Penfolds Australian wine. Dan kita sudah selesai memutarinya. Setelah puas berputar-putar melihat-lihat anjungan yang mirip dengan kapal atau boat ini, saya juga menyempatkan untuk berbicara dengan beberapa wine attendant. Satu hal yang saya apresiasi adalah product knowledge dari para wine attendant yang hadir di wine fair ini cukup baik.
karena mereka bisa memberikan informasi-informasi yang saya butuhkan. Misalnya tentang appellation dari sebuah produk wine yang ingin saya ketahui, atau misal juga memberikan karakteristik dari sebuah produk wine yang ada di hadapan saya. Mereka bisa memberikan karakteristik ataupun juga keunikan dari wine tersebut. Atau mereka juga bisa memberikan misalnya keunikan atau kelebihan dari dua botol wine yang ingin saya ketahui dari varian yang sama tetapi berasal dari negara yang berbeda. Ya, mereka cukup sigap dan cukup knowledgeable untuk memberikan informasi dari kedua produk yang berbeda itu. Saya pikir ini sangat baik karena sangat membantu bagi siapa saja yang ingin mencari informasi dari wine yang ada di situ. Dan kelebihan ini dapat juga membantu para calon konsumer untuk bisa mengetahui informasi yang ingin mereka dapatkan dan pada akhirnya menentukan jenis wine apa yang akan mereka beli. Setelah puas melihat-lihat, saya sekarang ingin juga pergi mengunjungi booth-booth yang ada di sekitar Anjungan ini untuk melakukan wine tasting. Di booth wine Amerika Latin ini saya sempat mencicipi 2 varian Malbec, dan di bagian Old World Wine ini saya juga mencicipi wine dari Italia dan juga Perancis. Dan di Anjungan atau booth dari Australian Wine atau Penfolds, ini saya sedang mencicipi sebuah varian dari BIN yang Reserva. Puncaknya inilah yang saya anggap paling baik, yaitu saya boleh mencicipi anggur Prancis, yaitu Lame du Pop Clément. Nah, ini yang paling smooth, yang boleh saya katakan ini yang terbaik yang saya cicipi di sini. Tapi untuk mencari manakah wine yang terbaik di sini, saya masih tetap mencari. Saya tidak akan pulang dari sini sebelum saya menemukan wine yang terbaik dari sini. Setelah puas melihat-lihat, berputar-putar, dan juga melakukan wine tasting, akhirnya saya pulang dengan membawa 2 botol wine yang saya dapatkan dari wine fair tadi. Jadi ini adalah wine terbaik dari wine fair tadi. Jadi saya dapat 1 red wine dan juga 1 white wine. Red wine-nya adalah Cabernet Sauvignon, anggur Prancis dari Bordeaux, dengan brand Baron Philippe de Rothschild. Seperti yang saya katakan bahwa saya ingin mencicipi varian yang berasal dari daerahnya. Dan juga saya mendapatkan juga 1 white wine, yaitu kalau ini tadi Cabernet Sauvignon, ini Sauvignon Blanc yang diblend dengan wine atau grape Malvasia. Ini wine dari Italia yang memang ingin saya cicipi. Jadi ini adalah wine terbaik yang saya dapatkan. Wine terbaik bukan semata-mata soal harga atau brand dari wine itu, tetapi adalah wine yang betul-betul ingin Anda rasakan, yang ingin Anda cicipi. Anda mendapatkan itu dengan kriteria yang sudah Anda tentukan, Anda bisa dapatkan dan ada di hadapan Anda. Itulah wine yang terbaik. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi di awalnya, saya ingin mendapatkan wine dari Old World, kalau bisa dengan klasifikasi AOP atau IGP, kemudian berasal dari appellation tertentu, dan juga dari wine yang belum saya pernah rasakan. Dan saya bisa dapatkan semua ini di 2 wine ini. Jadi pertanyaannya, wine terbaik adalah wine yang Anda dapatkan dan ada berada di hadapan Anda. Karena setiap botol wine mempunyai cerita tertentu dan mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Saya sangat mengapresiasi dengan acara-acara seperti ini. Semoga kedepannya akan lebih banyak lagi acara wine fair dan juga wine tasting seperti ini, karena ini akan sangat menarik dan mungkin ini juga akan memberikan kita kesempatan untuk bisa melihat-lihat koleksi wine yang ada di Indonesia. Oke, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda yang belum berusia 21 tahun, sedang hamil atau mengendarai kendaraan, Anda tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi wine atau alkohol. Dan juga bagi Anda yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe karena kanal ini sangat membantu Anda untuk memberikan informasi dan apresiasi seputar wine. Berikan juga like dan juga komen untuk video ini.
Dan kita akan bertemu lagi di video-video depan, bahwa akan ada video-video yang akan saya siapkan seputar wine. I'll approach you.